Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stephen Natal Gilbert Purba dengan NIM 1234926. Di sini saya akan mengerjakan tugas keempat pada praktikum mata kuliah SDM, yang dimana saya akan menjelaskan dari sensor DHT dan motor servo beserta membaca programnya. Oke. Di sini saya menjelaskan tentang DHT22 dan motor servo dan proses pembacaan kodingan sensor DHT dan motor servo. Untuk sensor DHT sendiri ini penjelasan tentang sensor DHT. Ini untuk gambar sensor DHT-nya sendiri dan contohnya itu pembacaan suhu. Nih, di sini sebelum saya jelaskan tentang sensor DHT, ini gambar sensor DHT yang saya ambil dari Chrome, dan contoh pembacaan suhunya ini yang saya ambil dari Chrome. Oke, sini saya akan menjelaskan tentang sensor DHT22. Sensor DHT22 adalah sensor digital untuk mengukur suhu dan kelembapan. Yang kedua itu memiliki akurasi lebih baik dibandingkan DHT11. Yang ketiga itu rentang suhu kurang dari 40 derajat sampai 80 derajat Celcius. Yang keempat itu rentang kelembapan dari 0% sampai 100% RH. Dan yang kelima itu sendiri banyak digunakan pada sistem monitoring IoT dan otomatisasinya. Ini untuk gambar pada sensor DHT22 yang tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan contoh pembacaan suhu untuk sensor DHT sendiri ini. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang motor servo. Motor servo itu yaitu sendiri banyak pengertian pada motor servo ini. Tapi sebelum saya lanjut, ini untuk gambar motor servonya yang dimana saya mengambil dari Chrome. Oke, saya lanjut. Ini tentang penjelasan dari motor servo sendiri. Motor servo sendiri ialah motor DC dengan sistem kontrol sudut. Dan yang kedua itu digunakan untuk mengatur posisi secara presisi. Dan yang ketiga itu sudut putar umumnya dari 0 derajat sampai 180 derajat. Dan yang keempat itu memiliki 3 kabel, yang dimana dari VCC, GND, dan signal. Dan yang kelima itu sendiri sering digunakan pada robotika dan sistem otomatis. Nah, ini untuk koneksi rangkaiannya. Untuk koneksi rangkaiannya itu yang pertama itu contoh koneksi pada ESP32 atau Arduino. Yang kedua itu DHT22 dari VCC ke 3,3 volt atau 5 volt. Yang ketiga itu DHT22 dari GND ke GND. Dan yang keempat itu DHT22 dari data ke pin digital. Dan yang kelima itu sendiri servo VCC ke 5 volt. Dan yang keenam itu servo GND ke GND. Dan yang ketujuh itu servo signal ke pin PWM. Nah, ini untuk gambar yang tadi yang sudah saya jelaskan. Dan ini kita masuk ke dalam codingan percobaan DHT22 dan motor servo. Ini untuk codingannya sendiri yang terdapat pada yang sudah saya cantumkan pada PPT saya. Dan ini sudah penjelasan tentang codingan percobaannya. Dan saya lanjut itu tentang cara kerja sistem. Cara kerja sistemnya itu sendiri yang pertama sensor DHT22
membaca suhu lingkungan, dan yang kedua itu data suhu dikirim ke microcontroller, dan yang ketiga itu jika suhu lebih dari 30 derajat maka servo bergerak ke 180 derajat, dan yang keempat itu sendiri jika suhu kurang dari 30 derajat maka servo kembali ke 0 derajat, dan yang kelima itu sendiri nilai suhu juga ditampilkan pada serial monitor. Ini untuk pada cara kerja sistemnya, dan saya lanjut itu pada akhirnya yaitu kesimpulan yang dimana yang pertama itu BHT22 dapat digunakan untuk monitoring suhu secara akurat, dan yang kedua itu motor servo dapat dikendalikan berdasarkan kondisi suhu, dan yang ketiga itu sistem ini cocok untuk otomatisasi sederhana dan IoT. Mungkin itu saja cukup penjelasan saya pada tugas keempat, yang dimana tentang penjelasan tentang motor servo dan sensor DHT22. Cukup itu saja, terima kasih. Jika ada yang salah dan kurang mohon dimaafkan. Selamat malam.